Dengan gizi seimbang diharapkan asupan makan lebih berkualitas, status gizi lebih optimal. Gizi yang optimal itu bisa menunjang kualitas hidup ya Bu. Nah ini bagaimana mekanismenya kalau dari Bu Heni sendiri? Kemudian kalau yang dari jenis makanannya, kita juga harus bijak memilih makanan yang sesuai dengan tubuh kita. Semisal kalau orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, balik lagi ke gizi seimbang dengan modifikasi sesuai penyakitnya ya Bu ya. Aktif sendiri. Oke. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo, selamat pagi Sobat Sehat Sutomo. Kembali lagi berjumpa di acara podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Selamat pagi, perkenalkan saya Diah Ayu Ratnaningsih dari Instalasi Gizi yang akan memandu jalannya podcast kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan narasumber yang akan bergabung di podcast kita pagi hari ini. Ada Ibu Nugraheni Sriwulandari, SGZ Dietitian. Monggo Bu Heni mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Terima kasih, baik Mbak Dia. Selamat pagi Sobat Sehat Sutomo. Perkenalkan, saya Nugraheni Sriwulandari. Saya dinas di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo sejak tahun 1999 sampai saat ini. Dan luar biasa sehat hari ini ya Mbak Dia. Ya, alhamdulillah. Wah, sudah lama sekali ya Bu ya pengalamannya berdinas di RSUD Dr. Sutomo. Jadi topik untuk podcast kita kali ini nyambung dengan event yang akan ada di akhir Januari nanti ya Bu. Betul. Seperti diketahui 25 Januari nanti adalah peringatan Hari Gizi Nasional. Jadi topik podcast kita hari ini membahas tentang gizi ya, terutama peran gizi seimbang dalam kesehatan. Bu Heni mungkin bisa memberikan sedikit prolog atau penjelasan singkat ke Sobat Sehat Sutomo. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gizi seimbang itu Bu? Monggo. Oke. Sobat Sehat Sutomo, gizi seimbang adalah suatu susunan atau komposisi makanan kita sehari-hari yang dia susunannya seimbang. Jadi di dalamnya ada makanan pokok, kemudian ada lauk pauk yang terbagi menjadi protein hewani, protein nabati, kemudian sumber vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah. Kalau dulu kita pernah mendengar di Prof. Purwosudarmo pada tahun 1950 adanya gizi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian semakin diperbarui menjadi gizi seimbang. Jadi gizi seimbang di sini artinya seimbang dalam asupan, baik itu kuantitas maupun kuantitas dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, sehingga dengan gizi seimbang diharapkan asupan makan lebih berkualitas, status gizi lebih optimal. Demikian Mbak Dia. Oke, jadi nih Bu, kalau misalnya kita menerapkan pola gizi seimbang nih Bu, kan saya pernah baca itu gizi yang optimal itu bisa menunjang kualitas hidup ya Bu. Nah ini bagaimana mekanismenya kalau dari Bu Heni sendiri? Bagaimana bisa kita dengan mengasuh gizi yang optimal ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita ya Bu ya? Jadi gimana ceritanya Bu? Baik, tentunya kita dalam aktivitas sehari-hari makanan adalah suatu komponen yang utama. Artinya makanan di sini ada triguna makanan ya Mbak Dia. Triguna makanan satu sebagai sumber zat tenaga. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari pasti kita memerlukan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Kemudian untuk protein hewani, nabati ini adalah sumber zat pembangun. Kemudian untuk vitamin mineral yang kita peroleh dari sayur dan buah adalah sumber zat pengatur. Sehingga apabila asupan makanan kita kualitasnya bagus sesuai dengan prinsip gizi seimbang ini, artinya kualitas hidup kita menjadi semakin lebih baik, kemudian bisa meningkatkan produktivitas kerja, kemudian bisa juga kalau untuk anak dalam usia tumbuh kembang dia semakin proses belajar mengajarnya, kalau asupan gizinya seimbang, dia juga daya konsentrasinya pada saat dia belajar menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian kalau pada masa ibu-ibu masa kehamilan seperti itu, kalau dia asupan gizi seimbangnya bagus, terpenuhi, tentunya kandungannya atau bayi yang akan dilahirkan ke depannya akan menghasilkan generasi yang
lebih berkualitas dalam status gizinya, seperti itu. Oke, jadi ini ya Bu, kalau kita kebutuhan gizinya tercukupi, seimbang ya, semua zat gizinya terpenuhi, akhirnya kita lebih bugar dan akhirnya lebih semangat dan produktif kerjanya ya. Betul. Jadi Sobat Sehat Sutomo itu kalau mau kerjanya, aktivitasnya produktif, jangan lupa Ya, gizinya betul dipenuhin sekali. gitu ya Bu Heni ya. Iya. Nah terus sebaliknya Bu, kalau misalnya kita makannya nggak diatur nih pola makannya, udah makan asal kenyang atau asal sesukanya, tapi nggak memperhatikan tadi apa itu gizi seimbang, nggak ada sayurnya misalnya, atau ya proporsinya tidak seimbang. Nah kira-kira apa sih dampaknya yang akan terjadi di tubuh kita kalau kita tidak menyadari dan menjaga pola makan ini? Ya, Mbak Dia, ya jadi apa? Pola makan ini yang dimaksud adalah bisa kita menerapkan dari 3 jadwal makan, kemudian jenis makanan yang kita konsumsi apa dan jumlahnya. Jadi pola makan yang bagus dan pola makan yang seimbang, kalau jadwal makan kita menjadi tidak tertib, sebagai contoh misalnya hari ini kita makan pagi di jam 7, hari berikut atau hari besok kita makan paginya mundur di jam 9. Itu akan berpengaruh ke perubahan jadwal makan dan akhirnya pada saat tubuh kita melakukan aktivitas mungkin menjadi tidak maksimal karena jadwal makan yang berubah atau jadwal makan yang tidak tertib ini juga akan mempengaruhi proses metabolisme ya di dalam tubuh kita, seperti penyerapan zat-zat gizinya menjadi kurang maksimal atau bahkan tidak maksimal. Sebagai contoh misalnya tadi kita melewatkan makan pagi, artinya kita tidak sarapan seperti itu, padahal di hari itu aktivitas kita cukup padat, mungkin kita melakukan beberapa kegiatan di siang hari karena kita melewatkan makan pagi, akhirnya daya konsentrasi kita bisa juga terpengaruh. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas di siang hari, kita menjadi seperti mengantuk, kurang konsentrasi, seperti itu. Kemudian kalau yang dari jenis makanannya, kita juga harus bijak memilih makanan yang sesuai dengan tubuh kita. Semisal ada seseorang dia merasa sudah agak kelebihan berat badannya ya, overweight. Tapi dia atau orang ini masih tetap membutuhkan protein. Sumber protein salah satunya adalah susu. Nah, kita bisa memilih jenis susu apa yang sesuai untuk kita konsumsi. Misalnya susu yang rendah lemak, seperti itu. Kemudian untuk yang satu lagi adalah jumlahnya ya tadi. Untuk jumlahnya kita sesuaikan dengan komposisi tubuh kita. Artinya kalau berat badan dan tinggi badan sekian, otomatis jumlah yang kita konsumsi akan sesuai dengan komposisi tubuh kita. Seperti itu. Oke, jadi tadi ya Bu ya, jadwalnya harus pas ya, harus tepat. Mungkin ya kalau Sobat Sutomo mengalami lagi kerja atau lagi sekolah, lagi kuliah, ngantuk di siang hari, nah coba dicek apakah sarapannya sudah benar ya Bu ya, dilewatkan atau tidak. Kemudian susunan sarapannya ya Bu ya, kurang sarapannya kurang juga bisa jadi lemas, kelebihan juga bisa ngantuk ya Bu ya. Jadi harus benar ya. Kemudian jenisnya tadi, pemilihan yang tepat ya, jumlahnya juga tidak boleh berlebih gitu kan Bu Heni ya. Nah, kalau misalnya dari segi komposisi nih Bu, misalnya nggak seimbang, karbohidratnya terlalu banyak, atau proteinnya terlalu banyak, atau lemaknya terlalu banyak, kira-kira ada konsekuensi kesehatan nggak yang harus kita terima? Misalnya nanti jadi penyakit apa gitu, karena ketidakseimbangan pemenuhan asupan zat gizi ini. Ya, kalau ketidakseimbangan tentunya pasti nanti akan ada ya, tubuh kita akan merespon. Jadi misalnya sebagai contoh, di satu siang hari kita karena ke situasi tertentu kita tidak memungkinkan mengkonsumsi sayur dan buah misalnya, karena kita menghadiri suatu acara atau pertemuan yang di situ mungkin disediakan atau disiapkan makanan yang sifatnya atau komposisinya dia karbohidratnya tinggi tapi mungkin seratnya rendah. Tidak apa-apa pada saat acara tersebut kita mengikuti, kemudian kita konsumsi makanan yang disediakan di situ, tetapi mungkin di lain waktu. Jadi misal kita sudah di sore hari, sudah di rumah, kita bisa mengganti asupan yang tidak dapat kita konsumsi di siang hari tadi. Jadi misalnya, kita sudah mengingat tadi siang ternyata asupan serat saya kok kurang atau hampir-hampir tidak ada, berarti sore hari kita tambah asupan serat melalui
jenis-jenis yang tinggi serat seperti sayur, buah, dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi tadi kita harus menyadari dalam satu hari kebutuhannya seberapa. Jadi kalau di jam makan itu mungkin kita merasa melewatkan, dibayar ya Bu ya, dalam tanda kutip dibayar di jam makan Komitmen selanjutnya. juga. Kita harus berkomitmen ya. seperti itu ya Bu. Kemudian untuk saat ini kan banyak sekali jajanan-jajanan kekinian ya Bu ya, minuman-minuman manis, kemudian gorengan dan lain sebagainya. Nah menurut Bu Heni ini bagaimana kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan seperti itu ya, junk food dan sejenisnya, kalau terlalu banyak itu kira-kira resiko apa yang akan kita hadapi? Ya, di tengah situasi ini ya kita mungkin tidak bisa serta-merta kita langsung menolak ya makanan-makanan kekinian, kemudian era modernisasi, digitalisasi yang sekarang semakin berkembang sebegitu bagusnya, kita harus bijak memilah-milah. Jadi pada suatu saat misalnya kita mengkonsumsi atau mengasup makanan-makanan yang kekinian, sebagai contoh seperti tadi disampaikan Mbak Diah, memang ada risikonya, tetapi asal kita konsumsinya tidak berlebihan, kemudian di waktu yang lain kita seperti membayar ya, atau berkomitmen untuk menggantikan yang kekurangan tadi, ya saya rasa tubuh kita akan memberikan respon yang bagus. Tapi kalau yang makanan-makanan tadi kita teruskan konsumsinya tanpa kita melakukan asupan atau melakukan konsumsi untuk makanan-makanan yang sesuai prinsip gizi seimbang, ya pasti nanti akan memberikan efek yang negatif yang tidak kita harapkan, seperti yang muncul sekarang ini kecenderungan untuk penyakit degeneratif ya, itu di usianya yang semakin, kalau dulu kan dewasa matang ya mungkin 40, 45, sekarang trennya sudah mulai terjadi dia mungkin di bawah 40 atau di usia-usia produktif 25 sampai 30 tahun. Itu kan sayang sekali ya Mbak Diah, padahal di usia produktif itu seharusnya stamina kita masih bagus, fit, melakukan apapun, produktivitas kerjanya itu kalau bisa di atas 100%, melebihi target lah istilahnya seperti itu akan sangat disayangkan kalau kita tidak menjaga asupan makan ke tubuh kita, nanti pasti akan berefek. Sebagai contoh misalnya dalam satu hari kita merasa kita kan pasti bisa ya untuk diri kita sendiri, oh tadi pagi itu saya sudah makan makanan yang digoreng sekian banyak, kemudian siang saya makanan manis, kemudian sore saya makanan yang di blender dengan penambahan mungkin pemanis, kemudian penambahan susu yang dia full lemaknya, seperti itu kan artinya beban organ-organ di dalam tubuh kita itu kan mengolah ya Mbak Diah, mengolah makanan yang masuk ke tubuh kita, kemudian menyerap, kemudian membuang sisa-sisanya. Nah ini secara logis aja kita bisa membayangkan dia bekerjanya seberat itu karena yang kita asup itu terlalu berlebih, seperti itu. Oke, jadi ya tadi ya dampaknya kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang itu akhirnya menimbulkan penyakit degeneratif tadi ya. Bisa semakin trennya ya, semakin bergeser usianya ya, menjadi lebih mudah. Nah, terus juga jadi banyak pertanyaan Bu Heni. Terus untuk mencegah ini agar kita tidak terkena penyakit degeneratif ini, anjuran atau pola makan seperti apa yang direkomendasikan? Tadi kan Bu Heni di awal sempat menyinggung tentang pedoman gizi seimbang gitu ya Bu. Jadi menurut Bu Heni sendiri anjurannya bagaimana gitu? Mungkin berdasarkan Kemenkes atau apa, itu anjuran makan yang sebaiknya kita konsumsi dalam sehari itu terdiri dari apa saja, kemudian porsinya seberapa banyak, dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan gitu. Ya, jadi sesuai dengan Kemenkes, di sana ada untuk gizi seimbang itu digambarkan di dalam satu piramida ya Mbak Diah. Di situ terbagi susunannya, kita ada makanan pokok itu sumber karbohidrat yang kita konsumsi sehari-hari ini lebih sering kita mungkin nasi, penggantinya kentang, mungkin roti dan sebagainya, ini sebanyak 3-8 porsi dalam sehari. Kemudian untuk sumber protein
bisa dari protein hewani, kemudian protein nabati, ini 2-3 porsi dalam sehari. Kemudian untuk sayur ini 3-4 porsi dalam sehari. Kemudian untuk buah 2-3 porsi. Kita tidak boleh melupakan juga pilar gizi seimbang, yaitu konsumsi makanan yang semakin beragam dia akan semakin baik. Kemudian pola hidup bersih dan sehat, yang paling mudah kita lakukan adalah selalu cuci tangan sebelum kita melakukan apapun aktivitas, apalagi kita hubungannya dengan makanan ya, hubungannya dengan makanan selalu harus cuci tangan, apalagi sebelum menyentuh makanan atau sebelum mengolah makanan, seperti itu. Kemudian tidak lupa kita melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik atau gaya hidup yang aktif itu artinya asupan makanan masuk ke tubuh kita kalau tidak diimbangi aktivitas fisik bisa berisiko ke peningkatan berat badan, seperti itu. Kemudian yang keempatnya adalah memantau berat badan. Kemudian juga ini air putih 8 gelas dalam sehari. Kemudian kita juga membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Kemarin ada singkatan ya Mbak Dia ya, untuk gulanya itu 4 atau 4 sendok makan dalam sehari, kemudian garamnya 1 atau 1 sendok teh dalam sehari, dan minyaknya 5 atau 5 sendok makan dalam sehari. Oke, berarti kalau bisa sedikit saya simpulkan nih, jadi Sobat Sehat Sutomo dalam sekali makan kita ada makanan pokok ya Bu ya, Ya, makanan betul. pokok. Boleh nasi, boleh roti, boleh mie ya. Mie, 1-2 kentang. porsi sekali makan ya Bu ya. Kemudian harus ada sayur ini ya Bu ya. Ya, betul. Terus harus ada lauk hewani dan juga lauk nabati Nabati. ya. Terus juga harus aktif. Jadi yang Aktif bergerak. kaum mager ya, yang sedentary lifestyle, ayo bergerak. Minimal jalan ya Bu ya. Ya. Gitu. Terus minumnya juga jangan lupa 8 gelas air putih ya, bukan 8 gelas boba itu ya Bu, kebanyakan nanti ya. Jadi harus minum air putih yang banyak, dipantau berat badannya agar tetap ada di yang direkomendasikan berat badan idealnya ya Bu ya. Oke. Terus tadi saya juga tertarik nih Bu sama Bu Heni menyampaikan gula, garam, dan lemak itu secukupnya. Kalau bisa dibatasi ya Bu ya, gulanya 4 sendok, kemudian garamnya 1 sendok teh ya, lemaknya 5 sendok makan gitu. Ya. Ini berarti kita harus ini ya Bu ya, aware juga dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kalau beli makanan harus dicek juga ya Bu ya. Nah ini berarti kalau kita membeli makanan kemasan yang ada labelnya itu bagaimana cara ngeceknya kandungan garam, gula, lemaknya ini Bu Heni? Baik, Sobat Sehat Sutomo, kita sehari-hari sering juga ya mungkin berjumpa dengan makanan-makanan yang dalam kemasan. Makanan-makanan dalam kemasan tidak bisa kita pungkiri akan bersentuhan dengan kita. Nah, kalau dulu semasa saya sekolah, mungkin semasa saya masih kecil, ini bapak saya atau orang tua saya mengajarkan kalau membeli sesuatu yang ada dalam kemasan, tidak lupa yang pertama dilihat adalah kadaluarsa atau dia baik dikonsumsi sebelum tertulis tanggalnya di situ. Kemudian kalau yang untuk gizi ini ya Mbak Dia, kita harus juga memperhatikan komposisi atau kandungan zat gizi yang tertulis di dalam kemasan pangan tersebut. Jadi di situ juga biasanya di baliknya ya, di kemasan itu kan yang kalau luar kan dia promosi produknya, mungkin namanya dan sebagainya, beratnya. Nah, kita di baliknya itu ada kandungan zat gizi, bisa kita lihat di situ ada persen AKG. Jadi bisa dilihat ada persen AKG di situ, artinya persentase makanan kemasan tersebut dibandingkan dengan angka kecukupan gizi. Jadi, semisal produk ini proteinnya 12% dari AKG, berarti dia sudah memenuhi 12% kebutuhan gizi kita dalam sehari. Jadi, kalaupun kita konsumsi yang lain, jadi sudah diambil dari makanan kemasan ini proteinnya 12%. Contohnya itu. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah kandungan garam. Di situ juga tertulis berapa miligram garam di bagian bawah itu. Kemudian
di sebelah kanannya juga berapa persen dibanding AKG-nya, seperti juga gulanya, kalau itu makanan kemasan itu mengandung garam, mengandung gula, karena di beberapa makanan kemasan garam di sini dia juga cenderung garam yang sifatnya ke arah pengawet ya Mbak Dia. Jadi kita harus bijak untuk konsumsinya supaya tidak berlebihan, seperti itu. Oke, jadi tadi kalau misalnya kita membeli makanan ya, nggak cuma dicek belinya varian rasa apa ya Bu ya, dicek expirednya. Kalau sudah lebih ya jangan dimakan gitu ya Bu ya. Kemudian kandungan gulanya seberapa, kemudian garam atau biasanya natrium ya Bu ya. Tertulisnya itu natrium. Dan ini Sobat Sehat Sutomo, jangan bayangkan garam itu hanya garam dapur ya Bu Heni ya. Ternyata kalau makanan kemasan kita walaupun rasanya manis, itu pengawetnya garam juga ya Bu ya ternyata. Oke, jadi cara membacanya seperti itu ya. Nah itu tadi kan Bu Heni memberikan guideline ya, panduan bagaimana sih pola makan gizi seimbang untuk kasus-kasus orang yang sehat ya, dalam artian tanpa ada penyakit tertentu. Nah bagaimana nih Bu Heni bagi Sobat Sehat Sutomo mungkin yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, kemudian hipertensi, ini kan banyak ya Bu ya yang tadi penyakit degeneratif yang trennya mulai menggeser ke usia muda itu. Nah, kemudian dislipidemia. Nah, apakah ada anjuran makan khusus selain di luar yang pola makan gizi seimbang ini untuk orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu? Ya, betul sekali ya Mbak Dia. Sobat Sehat Sutomo, untuk keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, prinsip kita tetap berpegang pada gizi seimbang ya Mbak Dia. Yang utamanya gizi seimbang karena tubuh kita akan memberikan respon yang positif kalau kita konsumsi makanan yang seimbang. Tentunya dengan adanya kondisi-kondisi khusus seperti tadi Mbak Dia sampaikan, semisal ada hipertensi, kita berarti selain gizi seimbang, ada perlunya pembatasan asupan garam, seperti itu. Kalau misalnya hipertensi, asupan garam, diantaranya mungkin natrium ya bentuknya, seperti itu. Kalau untuk tadi yang misalnya dia dengan peningkatan lemak darah, dislipidemia, kolesterol, berarti dalam gizi seimbangnya tadi, pengolahan makanannya kita arahkan supaya mengurangi makanan-makanan yang banyak yang berlemak seperti digoreng, makanan yang bersantan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya disertai kondisi khusus diabetes mellitus itu kaitan eratnya dengan gula. Jadi kita tadi dalam gizi seimbang disampaikan bahwa gula adalah 4 sendok makan kalau dalam gizi seimbang, tetapi dengan kondisi khusus diabetes mellitus dia ada sedikit penurunan, jadi mungkin 1-2 sendok makan dalam asupan gizi seimbangnya sehari dari komponen gulanya, seperti itu. Oke, jadi pada prinsipnya kembali ke gizi seimbang ya Bu ya, dengan tadi catatan kalau diabetes ya diperhatikan gulanya, kemudian hipertensi ya jangan banyak garam ya, natrium ya dalam segala bentuk ya, termasuk natrium yang dalam bentuk pengawet ya Bu, berarti batasi makanan kemasan gitu ya Bu. Kemudian kalau dislipidemia tadi asupan lemaknya bagaimana, dan dipilih jenis lemak yang baik tadi, yang G1, G4, G5 tadi. Gitu ya Bu Eni. Itu tipsnya Sobat Sehat Sutomo. Jadi untuk orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, balik lagi ke gizi seimbang dengan modifikasi sesuai penyakitnya ya Bu ya. Tips sendiri. Oke, ini kita sedikit beralih topik nih Bu. Sekarang ini kan tadi di pesan 4 pilar gizi seimbangnya Bu Eni juga ada menjaga berat badan ideal. Nah, berbicara tentang gizi ini kan banyak sekali orang yang diet dalam artian ingin menurunkan berat badan ya Bu. Sebenarnya nggak salah ya Bu, karena di 4 pilar gizi seimbang tadi kita harus memantau menjaga berat badan ideal. Cuman diet seperti apa gitu kan masalahnya. Nah ini kan yang lagi tren, salah satunya ada yang diet karbohidrat. Nah itu sebenarnya gimana sih menurut Bu Heni tentang diet karbohidrat itu? Ya karena apa? Selama ini fenomena di masyarakat kita ya Sobat Sehat Sutomo, artinya mereka mempersepsikan atau mengartikan bahwa karbohidrat ini sebagai sumber atau menyebabkan kegemukan bagi seseorang. Padahal yang menyebabkan kegemukan atau peningkatan berat badan, kembali lagi dia tidak gizi seimbang, kemudian gula, garam, minyak tadi bisa berlebihan asupannya. Jadi pada saat
kita mau menerapkan diet karbohidrat, tidak ada salahnya kita pakai diet tersebut, tetapi mungkin bisa ke ini Mbak Dia, pemilihan jenis karbohidratnya. Jadi karbohidrat yang kompleks seperti itu masih bisa dipakai. Kemudian untuk kalau kita merencanakan penurunan berat badan, tentunya dia harus asupannya ini sifatnya rendah karbohidrat atau rendah energi ya. Jadi kalau karbohidrat untuk gizi seimbang sekitar 40 sampai 65, tapi kalau mungkin untuk berdiet dia bisa di bawah itu, jadi sekitar mungkin 50%, tetapi harus diimbangi atau yang ditambah dari komponen seratnya seperti itu. Kemudian untuk pengolahannya penting juga tadi kan yang melibatkan lemak tadi, pengolahannya. Jadi kalau gizi seimbang kan lemaknya tadi di 5 ya, 5. Ya. Jadi kalau untuk yang berdiet atau melakukan penurunan ini berat badan, dia di lemaknya cukup 3. Jadi seperti itu. Jadi untuk garamnya tetap 1 sendok teh bisa masuk untuk yang diet karbohidrat ini. Untuk gulanya kita eliminasi atau kita turunkan dari 5 menjadi 2. Kemudian lemaknya juga dari 5 ya menjadi 3. Seperti itu. Oke, jadi intinya diet karbohidrat ini adalah mengurangi jumlahnya ya Bu ya, bukan meniadakan karbohidrat sama sekali betul. ya, karena karbohidrat juga masih tetap dibutuhkan oleh sebagai tubuh. sumber tenaga. Ya, jadi tadi panduannya menurut Bu ini kalau yang seimbang 40 sampai 65% dari total kalori yang dibutuhkan ya Bu. Kalau untuk diet karbohidrat berarti bisa di bawahnya mungkin 40 sampai 50%. Dan jangan lupa diperhatikan pemilihan jenis karbonya ya Bu ya, yang seperti serat ya, yang lebih kompleks ya, jadi lebih kenyang lama ya Bu Heni ya. Ya, betul. Oke, jadi itu tips dari Bu Heni tentang diet karbohidrat ya, yang pada prinsipnya itu. Kemudian, oh iya, tadi juga Bu Heni menarik ini, bukan hanya karbohidrat saja yang diperhatikan ya Bu ya. Kita sudah menekan karbohidratnya sedikit, tapi lemaknya berlebih ya, sama aja Bu ya. Jadi intinya adalah balik lagi ke gizi seimbang. Nanti karbohidrat diturunkan, lemaknya naik juga nggak jadi turun ya Bu berarti. Terutama yang sering di masyarakat kita itu seperti ini Mbak Dia. Jadi yang lalu saya ada sedikit cerita ya. Dia benar-benar sama ini dietnya, dia 0, dia nggak makan karbo. Dalam hal ini kita kan orang Jawa ya, nasi. Saya sudah nggak makan nasi 0 Bu, tapi ternyata dia konsumsi protein hewaninya dia mengolahnya dengan semuanya digoreng. Dia jadi sumber tenaganya dialihkan ke lemak. Akhirnya dia merasa berat badannya justru kok semakin bertambah, padahal saya hanya dalam sehari itu konsumsinya ayam goreng. Waktu itu dia ayam goreng pagi 1 potong, siang 2 potong, sore 2 potong lagi. Jadi 5 potong tapi semuanya digoreng. Jadi mungkin dia pengolahannya yang kurang tepat. Oke, jadi dilihat juga ya tadi karbonya sudah rendah, lemaknya masih tinggi juga tetap nggak turun ya Bu ya akhirnya. Gitu. Jadi untuk yang mau berdiet itu diperhatikan semuanya, kita jadi harus melihatnya komprehensif ya Bu, nggak cuma karbonya aja tapi bagaimana proteinnya, bagaimana lemaknya juga harus dilihat ya Bu ya. Oke, jadi dari obrolan kita tadi saya jadi mendapat insight ya Bu, bahwa menjaga pola makan itu penting ya, menerapkan gizi seimbang itu penting kalau kita ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik ya. Nah, apa sih yang sejauh ini terutama di rumah sakit ya, apa yang sudah Bu Heni dan mungkin teman-teman sejawat lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya Bu tentang peran penting dari gizi seimbang ini untuk kesehatan? Baik, Sobat Sehat Utomo, kalau di rumah sakit kita, terutama di instalasi gizi, kita memberikan ini ya pendekatan strateginya secara efektif ke pasien atau kepada pengunjung ya Mbak Dia. Kan di rumah sakit juga ada keluarga yang menemani pasien. Kita memberikan edukasi gizi. Jadi edukasi gizi yang kita berikan di sini bisa secara individu maupun sifatnya secara kelompok. Kita dengan tim PKRS mengadakan, kemudian media yang kita gunakan juga kita punya banyak ya, ada kita mempunyai leaflet berbagai jenis diet termasuk juga gizi seimbang tadi, kemudian kita bisa menggunakan juga poster, kita bisa juga menggunakan flip chart seperti itu. Dan kegiatan edukasi gizi ini kita selenggarakan secara berkala ya Mbak Dia. Jadi mungkin di pengunjung di poli penyakit dalam seperti itu, atau pengunjung
keluarga pasien yang menemani pasien di ruang bersalin, seperti itu. Kemudian juga kebetulan sekali Mbak Dia di bulan Januari ini kan Hari Gizi Nasional ya. Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo kita selalu mengadakan peringatan ya, gebiar Hari Gizi Nasional itu selalu kita rayakan. Artinya kita memberikan apresiasi yang penuh terhadap Hari Gizi Nasional ini dengan kita di Hari Gizi itu kita memberikan edukasi ke masyarakat, terutama ke pengunjung-pengunjung ini, pasien dan keluarganya sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat Mbak Dia. Jadi pengabdian masyarakat seorang profesi ahli gizi kita tuangkan di Hari Gizi Nasional, kita memberikan edukasi. Oh ini misalnya, ini contoh bekal sehat sekolah yang seperti ini. Kita juga bisa mengadakan lomba dengan peserta tenaga kesehatan yang ada di lingkungan sekitar rumah sakit ini. Oke, jadi sudah banyak sekali yang dilakukan ya Bu ya, karena kita menyadari bahwa mengatur pola makan itu penting ya. Jadi kita sama-sama bergerak, sama-sama berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga gizi seimbang ini. Nah, bagi sobat sehat semua yang misalnya mau memulai untuk hidup sehat dengan menerapkan pola gizi seimbang, menurut Bu Hani apa sih yang paling penting untuk dilakukan dan dibutuhkan kesungguhan seperti apa? Terus langkah-langkahnya apa saja agar bisa menerapkan pola hidup yang lebih sehat ini? Baik, sebetulnya yang pertama adalah kalau kita mau berkomitmen ya Mbak Dia ya. Yang pertama adalah komitmen, artinya motivasi diri, kemudian keinginan. Kalau kita ada niat, ada kemauan, tapi tidak kita lakukan, ya akhirnya kan kita tidak akan memberikan impact ya hasilnya. Jadi segala sesuatu kan kita harus mulai dari prosesnya, kemudian kita melihat hasil akhirnya. Nah ini kalau kita komitmen ya pasti kita bisa. Oke, jadi itu ya Sobat Sehat Sutomo, pertama harus ada komitmen ya, karena mau sebanyak apa informasi yang kita dapatkan ya, mau nakesnya sebanyak apa melakukan edukasi, kalau dari kita tidak ada komitmen ya nggak akan jalan ya Bu. Jadi komitmen untuk sama-sama bergerak berubah, memulai hidup yang lebih sehat itu ya Bu Eni. Oke, menarik sekali ya obrolan kita pada pagi hari ini. Kita mendapatkan banyak ilmu dari Bu Heni, bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup dengan menerapkan gizi seimbang. Nah, untuk mengakhiri obrolan kita pada pagi hari ini, mungkin Bu Heni punya closing statement nih Bu. Boleh disampaikan kalau ada closing statement untuk Sobat Sehat Sutomo semuanya. Monggo Bu. Baik Mbak Dia, Sobat Sehat Sutomo, komitmen kita adalah gizi seimbang yang didukung pola makan yang sehat, gaya hidup yang aktif, akan tercapai status gizi yang optimal, sehingga derajat kesehatan menjadi lebih berkualitas menuju Indonesia yang lebih sehat. Oke, terima kasih sekali Bu Heni atas semua ilmunya, informasi-informasi yang menarik untuk obrolan kita pada pagi hari ini ya Bu ya. Jadi Sobat Sehat Sutomo bisa mendapatkan update ilmu nih tentang gizi agar nantinya bisa mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Itu ya Sobat Sehat Sutomo. Baik Bu Heni, terima kasih banyak atas ilmu, informasi-informasi yang sangat penting ya, yang tentang update gizi. Jadi Sobat Sutomo semuanya bisa belajar nih, sama-sama merefresh tentang bagaimana menerapkan gizi seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Itu ya, gizi seimbang, tubuh sehat, hidup bahagia. Baik, terima kasih. Saya Diah Ayu Ratnaningsih, pamit undur diri bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.